Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat korsleting listrik, 3 ruko di Lombok Tengah ludes terbakar. Minim kesadaran tentang keselamatan berkendara, korban kecelakaan lalu lintas di Lombok Tengah meningkat di tahun 2025. Jelang akhir tahun, Polda NTB musnahkan ribuan gram sabu-sabu dan ganja hasil operasi Antik Rinjani. Grupon beserta para undangan kami silakan menempati tempat yang telah disediakan untuk selanjutnya. Ribuan gram sabu-sabu dan ganja dimusnahkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai penutup kegiatan di akhir tahun 2025. Polisi memusnahkan 339,643 gram sabu-sabu dan 2.491,47 gram ganja serta 46 butir pil ekstasi dengan cara dibakar menggunakan mobil insinerator milik BPO Mataram. Narkoba yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dalam operasi Antik Rinjani 2025 yang digelar polisi di seluruh kabupaten kota beberapa waktu lalu. Selain menyita narkotika, operasi juga menjaring puluhan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Polisi menyatakan adanya tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Kita kan nggak boleh nyimpan terlalu lama pada hati, sudah ada aturannya juga. Cuma tadi sudah disampaikan MC, sekian hari sudah ditetapkan kan musnahkan itu. Jadi semua jajaran sudah kita sampaikan bahwa untuk mengantisipasi akhir tahun ini khususnya jalur-jalur masuk sudah kita pertebal personil memantau dan mengamankan jalur masuk narkotika di wilayah NTB. Pemusnahan barang bukti dilakukan untuk menjalankan amar putusan pengadilan setelah kasusnya berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Ribuan liter minuman keras dimusnahkan petugas kepolisian resor Kota Mataram di halaman Mapolres menjelang perayaan Tahun Baru. Minuman keras yang dimusnahkan terdiri dari 2.190 liter tuak, puluhan liter arak serta puluhan botol miras pabrikan yang dijual tanpa izin edar. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi polisi di sejumlah tempat hiburan dan penginapan dalam operasi penyakit masyarakat pada awal Desember lalu. Razia miras dilakukan oleh petugas karena disinyalir menjadi salah satu penyebab tingginya kriminalitas pada perayaan malam pergantian tahun. Hari ini melakukan pemusnahan miras tradisional maupun bermerek yang kami lakukan hasil razia cipta kondisi mulai dari pelaksanaan operasi lilin pada tanggal 20 Desember sampai hari tadi malam. Kami Polresta Mataram beserta Polsek jajaran masif sesuai dengan perintah Bapak Kapolresta Mataram untuk melakukan razia miras dan juga petasan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas menjelang pergantian tahun 2026 nanti. Selain terus menggelar razia miras, polisi juga akan menggencarkan operasi di kafe dan tempat hiburan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika saat malam pergantian tahun. Dari Kota Mataram, Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan. Kepolisian Resort Lombok Barat akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol dan wisata pada malam pergantian tahun. Rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus dan buka tutup jalan dilakukan petugas berdasarkan tingkat mobilitas masyarakat dari pantauan di lapangan.
Pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan mulai dari Simpang 3 Montong ke arah kawasan wisata Senggigi sekitar pukul 23 WITA pada Rabu malam menjelang pergantian tahun. Sementara jalur utama hanya akan difokuskan pada kendaraan yang balik dari arah Senggigi menuju kota Mataram. Selain melakukan rekayasa lalu lintas, petugas juga akan berpatroli untuk memantau kondisi keamanan pada malam pergantian tahun di kawasan wisata. Satlantas Polres Lombok Barat akan melakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari arah Mataram dan Gunung Sari menuju Senggigi atau Batu Layar yang dimulai pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2025, pukul 11 malam untuk malam pergantian tahun, dan tanggal 1 Januari 2026 pukul 5 sore saat pengunjung wisata akan kembali ke rumah masing-masing atau ke arah Mataram. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang akan merayakan malam tahun baru. Selain mengimbau warga untuk mematuhi aturan berlalu lintas, petugas juga meminta warga tidak berkonvoi atau mengadakan pesta perayaan yang berlebihan pada malam pergantian tahun untuk menjaga kenyamanan masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe YouTube channel Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Listia Widya berterima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.